Ini belakang lagi ya? Tolong udah. Oh, ini agak tegang nih dikit. Bajukan sini lah. Oke dah. Sip. Izin memulai Bapak Ibu. Oke, ketua kelas disiapkan. Attention please. Dipersilakan doa Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. I'm very fine today and you? Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita murojaah dulu. Kita murojaah surat An-Naba 1 sampai 10. Wahid isnan alasa. Oke, sudah kalau lazim. Sebelum kita mulai, Ustaz absen dulu. Nanti yang Ustaz panggil namanya silakan angkat tangan dan katakan hadir ya. Aim Panduai. Oke. Ahmad Rosyadi. Oke. Azaki Zalta. Oke. Delvino. Ibnu Mubarak. Oke. Meflano Atta. Prananda. Hilmi Azam, Muhammad Arkan Asakif, Muhammad Abdul Rashad, Miko, Muhammad Syarifki,
Raffi Arianto, Yohan Fadil, alhamdulillah semuanya sudah bisa bergabung hari ini dalam rangka kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Oke, sebelumnya kita sudah melewati tahap merancang proyek ya. Sekarang semua proyeknya selesai. Oke, ya. Semua proyek antum telah antum kerjakan dan itu mudah-mudahan berdasarkan hukum Pascal ya. Oke, saat lihat ada yang membuat ini apa namanya? Dongkrak hidrolik. Oke, kelompok ini membuat apa? Membuat pakai kotak apa ya? Ini lamaran ya. Tengok sana sini. Oke, sudah selesai juga. Yang ini buat apa? Oke, ada 3 dongkrak dan 1 jembatan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Ustaz apresiasi antum telah mengerjakan proyek dengan baik ya. Sebelum kita uji, kita Ustaz penasaran sama yang ini, jembatan ini. Jembatan ini coba dites semuanya, lihat di sini dulu sebentar. Ya. Oke, 1 terbuka. Oke. Terbuka juga, coba lagi ditutup. Agak macet ya. Susah. Nanti kita analisis ya kenapa gitu ya. Tapi harapannya kelompok ini gimana? 2 jembatannya naik terbuka ya. Nah biasanya ini memang ada nggak di kehidupan sehari-hari? Yang pernah nggak antum nampak yang di Indonesia? Kira-kira menurut antum di luar negeri aja ya? Nih Ustaz ada video di luar negeri itu ternyata ada loh jembatan yang seperti ini yang dibuat kelompok CIA ya. Nantikan ya video yang depannya. Jadi mungkin belum maksimal hasilnya, tetapi sudah mendekati ya. Coba lihat video yang saya tayangkan. Jembatan emas yang punya jam operasional dari pukul 7 pagi sampai 7 malam ini jadi jalan alternatif yang membuat kota Pangkal Pinang bangga guys. Daya tarik jembatan emas ini karena bahannya digunakan kapal dengan agak banyak yang terlihat menjulang ke atas dan bisa terbuka dan menutup. Jembatan ini digunakan sepanjang 784 meter dengan lebar 23 meter dari daratan kota Pinang hingga pesisir Kabupaten Bangka. Nah, sebelumnya yang menggunakan jalur darat yang jaraknya sekitar 30 km loh. Guys, untuk operasional jembatan ini memiliki pelajaran sebesar Rp1 juta. Lanjut guys. Dan sebesar hari guys. Ya, biasanya yang mau jadi tempat Oke, ada yang ingin berpendapat dulu ya sebelum kita masuk lagi. Ustaz ada mau menguji nanti ya. Ustaz ada sediakan alat ini di depan antum ya. Kira-kira apa ini? Tapi sebelumnya saya tanya dulu kenapa ya jembatan
dari teman-teman buat ini bisa terbuka, tertutup. Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Siapa yang mau berani berpendapat? Raise your hand. Kenapa jembatannya bisa terangkat ke atas? Ustaz kasih waktulah dulu, berpikir 1 menit. Yang nggak tunjuk tangan pun nanti ditunjuk ya. Oke, Azaki angkat tangan, tapi waktunya masih ada 15 detik lagi ya. Oke, waktu habis. Selain Azaki ada? Ayo, masih ingat apa? Oke, boleh kita coba. Azaki, kenapa Ki bisa jembatannya terangkat Ki? Karena ada tekanan zat cair dari air yang ada di suntik itu. Jadi dari suntik itu, dari air yang ada di suntik itu masuk dia ke dalam suntik yang ada di bawah jembatan tersebut, sehingga suntiknya itu terangkat naik. Ya, terangkat ke atas. Berarti karena ada airnya menekan ke atas. Oke, sudah mendekati betul. Tepuk tangan untuk Azaki. Tapi Ustaz pengen jawabannya lagi lebih disempurnakan lagi. Ya, tekanan zat cair kata Azaki, airnya menekan dari bawah naik ke atas itu ya. Ya. Nah sekarang konsep yang disebut Azaki ini konsep apa nih? Apa Vino? Hukum Pascal. Nah, kenapa dia bisa terdorong? Apa yang mendorong jembatan tadi? Hah? Apa? Yang mendorong, coba ditengok sekali lagi ke jembatannya. Yang mendorongnya air, yakin air. Yang mendorong itu memang air ya. Kata tapi yang mendorong ke arah kayu jembatannya apa? Suntik. Jadi proses itu sebenarnya gini. Betul yang dikatakan Zaki, ketika air itu punya tekanan, kata hukum Pascal di ruang tertutup, air akan memiliki tekanan menekan ke seluruh arah. Ketika dia menekan ke seluruh arah, bagian air itu akan mengenai bagian suntik tadi, suntik bagian belakangnya ya, dan akan membentuk luasan. Luasan itulah yang mengakibatkan tekanan. Ya, jadi tidak hanya sekedar air saja mendorong, tapi luasan yang terdapat di dalam suntik tadi. Oke, sekarang Ustaz pengen antum nengok ke sini dulu ya. Ustaz punya alat. Ustaz mau ngetes pemahaman antum tentang hukum Pascal. Ustaz minta relawan, siapa yang berani 1 orang untuk maju ke depan? Oke, Vino boleh maju ke depan, Vino. Oke, perhatikan ya, Ustaz di sini ada 1 buah suntik ya. 1 buah suntik. Kemudian Ustaz tegakkan itu dengan statip, ini statip namanya. Kemudian Ustaz ada gelas ukur, gelas ini sudah Ustaz isi air. Kemudian yang satu lagi juga, tapi di sini kosong, tidak ada airnya. Sekarang coba Vino tarik suntiknya. Ya. Terus lagi. Kemudian langsung turunkan lagi ke bawah. Oh. Ulangi lagi Vino. Sekali lagi. Sekali lagi. Pada saat Vino menarik suntik tadi, air naik ke atas. Kemudian air yang naik ke atas itu pindah ke mana? Ke gelas yang kosong. Kalau menurut antum, ya Ustaz kasih waktu sekitar 2 menit. Kira-kira proses alat Ustaz ini menggunakan hukum Pascal atau tidak? Pikir dulu 2 menit. Perhatikan lagi ya, tadi dia ke atas,
Kemudian tersedot airnya, kemudian Ustaz tekan lagi, airnya pindah lagi ke sini. Nah, kira-kira ini menggunakan hukum Pascal atau tidak? Coba pikirkan dulu. Boleh dicari sumber bukunya kalau butuh. Tapi Ustaz rasa antum karena sudah membuat alat dengan berdasarkan prinsip hukum Pascal, seharusnya antum sudah tahu kira-kira alat Ustaz ini menggunakan hukum Pascal atau tidak. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah kita bahas mengenai dari rumusan, manfaat hukum Pascal, bahkan konsep-konsepnya secara detail semalam. Ya, ini untuk mengingatkan antum ternyata ada loh alat seperti ini. Alat Ustaz ini disebut apa? Pompa air untuk memindahkan air gitu ya dengan bantuan piston tadi. Silahkan dipikirkan dulu. Oke, waktu berpikir sudah habis. Ustaz tunjuk random. Mau tunjuk random atau angkat tangan? Yang berani dulu, yang berani. Coba angkat tangan. Jangan takut salah ya, nanti kita berkomentar tidak apa-apa. Ustaz tanya dulu ke Frananda mana? Nah, menurut Frananda ini hukum Pascal atau bukan? Besar lah suaranya dikit. Bukan, kenapa bukan? Karena pistonnya enggak dua. Oke, bisa jadi ya, karena pistonnya tidak dua. Berarti kalau hukum Pascal pistonnya harus dua. Fungsi dua piston itu untuk apa? Coba jelasin Ustaz. Piston satu fungsinya untuk apa? Satu untuk mendorong, satu untuk. Ada yang bisa bantu Frananda? Satu untuk mendorong, satu untuk mengangkat. Oke, menurut Frananda ini tidak hukum Pascal karena dia menggunakan satu piston. Jawaban Frananda ini hampir mendekati kebenaran tapi belum bisa dikatakan benar sepenuhnya. Ya, siapa yang ingin berpendapat lagi? Saya pengen analisis antum dulu. Coba Ustaz tanya Aim. Aim ini hukum Pascal atau bukan alatnya? Kenapa bukan? Karena dia tidak mendorong benda. Oke, setelah sempurnakan lagi sama Prananda tadi, pistonnya cuma satu, kemudian dia tidak mendorong benda. Ada yang ingin menyempurnakan lagi? Ada nggak yang bilang ini hukum Pascal? Saat ini hukum Pascal, saat kawan-kawan salah. Bilang aja, nggak apa-apa. Oke, coba saya tanya Rusadi. Hukum Pascal itu bukan Sadi? Kenapa? Karena pistonnya itu cuma satu. Pistonnya cuma satu. Kalau hukum Pascal itu ya mendorong itu mengangkat. Kalau ditarik turun. Ini ada satu. Oke, bagian paling pentingnya itu ya coba antum ingat lagi bunyi hukum Pascal itu apa? Coba siapa yang masih ingat bunyi hukum Pascal apa? Siapa? Ya. Boleh. Dengan tekanan kecil dapat mengangkat beban besar. Itu keuntungannya, tapi bunyi konsepnya semalam ingat. Ayo. Ya, Azaki. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke dalam seluruh bendanya dan sama besar. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Ya, betul. Kira-kira
dari jawaban Zaki tadi ada nggak yang udah connect? Kira-kira Ustaz mau kemana arahnya? Kemana? Kenapa ini tidak bisa disebut menggunakan hukum Pascal? Ya Miko boleh Ustaz ke sana dulu. Ya kenapa Miko? Jangan malu, besarkan suaranya. Karena tekanannya di ruang. Ini berada di ruang tertutup. Punya Ustaz ini di ruang tertutup atau terbuka? Ujungnya? Terbuka. Nah, jadi itu jawabannya. Kenapa ini tidak bisa disebut dengan hukum Pascal? Karena ujungnya terbuka. Kalau hukum terbuka, kira-kira tekanan airnya rata atau enggak? Tidak merata ke segala arah. Jadi syarat air ini menekan segala arah kata hukum Pascal apabila dia berada di ruang tertutup. Ya. Maka ini tidak. Makanya tadi sebenarnya hampir benar Fernanda karena pistonnya enggak dua. Karena piston satu lagi tertutup. Itulah yang menimbulkan luasan yang bisa menimbulkan tekanan. Oke. Sekarang hari ini kita akan mencoba kembali ya menguji alat yang antum buat dengan menggunakan window shopping ya. Window shopping semua sudah menyiapkan poster ya. Oke, itu sebagai media antum untuk presentasi. Nanti silakan antum berkeliling kelompok, 2 orang berkeliling, 2 orang menjelaskan. Kemudian Ustadz menyiapkan lembar ini. Ya. Lembar ini lembar pertanyaan untuk kelompok lain dan poin yang kamu dapat ketika berkunjung. Ya. Hanya 2 kolomnya. Nah, boleh dibagikan dulu Vino. Ya. Nah, sekarang Ustadz kasih nanti waktu 3 menit masing-masing untuk menuliskan kira-kira ketika berkunjung ke kelompok lain apa yang mau ditanyakan. Ya, nanti kalau kelompoknya nggak bisa jawab kayak mana Ustadz? Kalau nggak bisa jawab nanti antum boleh browsing. Kalau antum kemudian boleh juga bertanya kepada Ustadz. Nanti saya keliling juga sambil menguji alat yang antum buat apakah berhasil atau tidak. Oke, sekarang dalam waktu 3 menit, silahkan ditulis kira-kira pertanyaan apa yang akan diajukan untuk kelompok lain. Kalau misalnya bisa yang nulis itu yang apa? Yang akan berangkat. Ya, yang stay di sini cuma ngasih ide aja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ke kelompok lain? 1 pertanyaan aja boleh, nggak apa-apa. Pertanyaan tuh banyak ya, misalnya apa kesulitannya ya, kenapa milih itu, banyak ya. Mungkin antum lebih kreatif. Pas antum nengok unik alatnya apa ya fungsi yang benda itu, misalnya warna merah-merah itu apa fungsinya misalnya, ya diekspor. Jadi ketika nanti antum berkunjung, antum sudah bisa berinteraksi dengan kelompok lain. Dengan kita bertanya itu kita peduli sama kawan-kawannya setelah mengerjakan proyek ya. Ya, yang stay memberikan ide. Oke, kelompok ilmi sudah nih dapat pertanyaannya. Oke, keren, bagus. Kelompok si Aim sudah? Sudah, bagus Rasyad. Kelompok Syarifki sudah, bagus. Kelompok Yohan sudah.
Oke, perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini harus tercapai ya ketika nanti antum melakukan window shopping ya. Karena hari ini tujuan kita melalui penugasan proyek tadi, antum dapat membuat prototipe alat-alat hidrolik yang berdasarkan prinsip hukum Pascal dengan lengkap. Kita sudah buat ya. Nah, tapi kita harus dengan melalui presentasi, kita dapat menguji coba apakah alat tersebut dibuat dengan cermat dan teliti. Ya, apakah alat itu bekerja dengan baik atau tidak. Oke, prinsip berputar. Oke, kita main dulu lah. Tepuk satu. Ngantuk kayaknya. Oke, kita bermain games. Gamesnya seperti ini. Kalau Ustadz angkat ini, lempar, antum teriak ya. Antum ketawa. Coba ketawa. Coba ketawa dulu. Oke, kalau dia berada di tangan Ustadz, antum stop, diam. Oke ya. Yang nanti ketawa kita apain? Kita suruh nyanyi. Coba ya. Lagi ya. Oke, bagus, semuanya konsentrasi. Perhatikan ya. Nanti kelompok Rasa pergi ke kelompok Arkan menuju ke arah kelompok Miko ke arah kelompok Frananda. Ngerti ya arahnya? Oke, kita mulai window shopping dari sekarang. Siapa di sini lagi? Kelompoknya ada yang apa? Just 3, oke. Nah. Oke, silakan presentasi dulu, Rasyad. Apa pertanyaan dari kelompok ini? Oke, bagaimana alat itu bekerja? Oke. Kenapa harus menggunakan suntik? Oke, suntik yang digunakan sebagai piston ya. Gimana cara membuat? Oke, bagaimana cara membuatnya? Menggunakan lem tembak sampai ada yang seperti ini terus buat selapnya begini sama Oke. Yang silang-silangnya ini. Jadi pas masang pakupannya itu kadang-kadang dia nyendet gitu. Oke, apa pertanyaan silang tadi nak tadi? Ya. Sulit membuat. Oke, tadi pertanyaan Surosadi apa kesulitannya? Tadi apa jawaban abang apa nak Surosadi? Apa kesulitannya? Ini Apa? Memasang pakunya. Kemudian tadi Atta bilang bagaimana solusinya ya? Fungsi yang di kehidupan sehari-hari ya. Itu apa fungsi tadi? Yang didapat dari kelompok ngaji? Untuk dosme ya. Oke. Apa kesulitannya tadi? Raffi betul? Apa saja selain ini pakunya? yang hilang-hilang kan ya. Kadang-kadang pakunya ini nyendet ya. Kadang-kadang nggak bisa diem.
Tidak bisa bergerak. Berarti dibuat silang-silang ini untuk apa? Biar dia bisa ngangkat itu. Bisa nggak? Coba dia merenggang. Coba, bisa nggak? Berhasil nggak alatnya? Oke, berhasil ya. Bagus. Ada yang mau tanya lagi? Nah, ini kecil, ini besar. Ayo, kenapa ini kecil ini besar? Untuk mendorong dan untuk menaikkan. Seharusnya gimana? Lu ikut mengangkat. Jadi seharusnya menurut Atta yang ini dibuat gimana? Yang besar yang di mana? Di sini, yang kecil yang ini. Ya sesuai prinsip hukum pasal ya. Kalau untuk katanya untuk dosmir, memang seharusnya ini di sini ya. Karena yang diangkat mobil ya. Gimana Raffi dengan sarannya? Keren ya, bagus terpikir, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk kita. Bagus, pertanyaannya keren. Nah ini apa tadi pertanyaannya nak? Apa gunanya untuk guna sehari-hari? Mobil. Ganti ban. Oke. Selain itu pertanyaannya apa lagi dari kelompok ini? Tunggu, saya ingin kelompok penyaji masih ingat nggak pertanyaan dari kelompok ini apa? Apa kesulitan membuatnya? Oke, jawabannya apa nak? Ketika kelompok penyaji bilang apa kesulitan membuatnya? Oh, ketika nempel sering patah, sering copot. Oke. Apa yang antum dapat ketika berkunjung ke sini? Poinnya. Harus ada kesabaran. Di mana letak harus kesabaran? Oke. Ada nggak masukan untuk kelompok ini? Hah? Nggak ada, udah bagus sekali. Oke, coba di alatnya berfungsi nggak? Bagus ya. Coba ke bawah. Iya, keren. Bagus. Dan silahkan sharing lagi. Ya, Ustaz mau berkunjung lagi. Apa pertanyaan yang didapat lagi? Bagaimana cara kerja proyek yang ada? Oke, antum dapat apa nak poinnya? Cara kerjanya gimana? Jika suntik didorong ke depan, maka tongkat akan naik ke atas. Oke, itu dibilang Zaki tadi ya. Oke, waktu untuk presentasi pertama sudah habis. Sekarang pindah. Boleh pertanyaan antum apa ya? Tiba-tiba terpikir lagi tanya saja. Ya kelompok ini. Kelompok penyaji tamunya disambut dengan bagus ya. Buat dia mengerti dengan alat yang kita buat. Supaya kapal yang mudah lewat. Kalau nggak ada jembatan ini, kapalnya gimana? Akan nabrak jembatan. Akan nabrak jembatan. Ustaz boleh nanya nggak? Saya penasaran sama kelompok ini. Ini kan ada airnya ya? Ada airnya. Kenapa? Kalau airnya yang putih-putih ini apa nih? Udaranya. Kalau misalnya antum fullkan airnya, kira-kira suntiknya terangkat nggak? Terangkat. Yakin? Apa bedanya dengan ada udara ini? Kira-kira? Apa nak? Ada ruang kosong sedikit. Fungsi ruang kosong itu untuk apa? Biar bisa terdorong. Oke. Coba kita tes.
Ini ada air ya nanti ya. Coba kita tes ya nanti. Oke. Ini supaya dia turun diapain? Ditarik. Nah kira-kira kalau misalnya airnya full bisa nggak ini turun? Kenapa nggak bisa? Bisa atau nggak? Tidak ada udara yang Oke, coba dipikirkan dulu ya. Boleh dicari. Apa pertanyaannya, Nak? Kenapa harus hilang kayunya? Oke, jawaban antum? Agar bisa meninggal. Kalau misalnya lurus kan dia nggak bisa turun. Oke. Pertanyaan mengenai suntik udah ada belum? Gini. Ini tengok. Ini ada gelembungnya ya. Ada gelembungnya. Gelembung itu isinya apa? Angin. Pas susah dorong. Ini. Oh, udah agak apa ya? Megang ya? Oke. Kenapa ya bisa patah nih? Dalam proses pembuatannya kenapa? Apa yang salah? Yang harus diperbaiki? Apa? Apa yang harus diperbaiki dari rompok Ali? Kenapa ini tidak begitu tinggi dia? Ya, lemnya kurang ya. Oke. Nah, kalau ke antum full kan ini terus, ya full kan kali. Kira-kira gimana? Nggak bisa turun. Kenapa nggak bisa turun? Apa? Nggak sampai batas. Kalau di sini kan masih ada udara nih kan? Kalau misalnya di sini nggak ada udara, kira-kira bisa turun nggak ini pompanya? Kenapa nggak bisa lagi? Ada udara. Ya untuk apa udara tuh? Untuk narik dorong air. Untuk dorong air ya. Oke. Ada masukan untuk kelompok ini tadi? Apa itu masukannya? Apa bahan dan alat? Oh, itu pertanyaannya. Apa bahan dan alatnya? Ya, kira-kira menurut itu proyek mereka ini berhasil atau enggak? Kenapa dikatakan berhasil? Karena apa nih? Disebut apa nih kelompok ini? Dongkrak hidroliknya berhasil terangkat. Itu indikator dia disebut berhasil. Oke, pindah. Silakan pindah. Ustaz belum terlalu lama bertanya kelompok inilah. Karena sisa kis sendiri deh. Oke, antum boleh sharing apa aja? Sharing pengalaman antum. Misalnya antum lihat, oh punya saya ini agak patah-patah. Punya kelompok kami berhasil loh. Kenapa berhasil? Karena kami buatnya kayak gini. Yang ini dorongannya kurang kuat karena selangnya seperti ini. Antum boleh sharing seperti itu ya. Dongkrak hidrolik saja. Fungsi dari Untuk membantu menaikkan ke dalam. Seperti sedang menuju mobil ya, jadi ada untuk menaikkannya. Kalau di bengkel, saya mobilnya lagi rusak mesinnya, jadi kita perlu ya untuk mengangkatnya dari bawah dulu. Ini kenapa nih air itu harus keluar lagi? Bukan untuk memperindah persoalan ini, untuk manjakan mata. Kira-kira Rosadi gimana Rosadi jawabannya? Jawaban Zaki. Puas nggak kalau warna hijau untuk perindah mata? anaknya biru. Enaknya biru. Gimana tuh? Hijau. Sebenarnya, oke. Selain itu fungsinya ada nggak lagi Zaki? Jadi semalam itu dikasih itu supaya lebih cantik. Oke, sekarang kalau warna putih dia kira-kira apa terjadi? Fungsinya sama. Warnanya terlalu membosankan. Terlalu membosankan. Kalau Ustadz bilang ini fungsinya sebagai penanda ini air, bisa nggak? Ada air di dalam suntik? Bisa. Lebih tepat jawabannya seperti itu. Ya. Supaya nanti kalau kita letakin sembarangan, orang nggak sembarangan main ke ini. Oh ternyata di dalamnya ada air. Kenapa orang tahu ada air? Karena warnanya hijau. Tidak sekedar memperindah.
Ya. Tapi nggak sengaja ya, tiba-tiba terbuat seperti itu aja ya. Yang tujuan awalnya untuk memerintah. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Tadi apa pertanyaan yang dapat, Yon? Kenapa pakai suntik ya? Mengapa pakai suntik? Jawaban antum? Karena suntik ruangnya tertutup kan. Karena suntik Ruangnya tertutup. ruangnya tertutup. Oke. Oke, apa poin yang terdapat dari kelompok ini tadi? Apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji? Yang terdapat? Zat cair ini bisa mengangkat Dorongan zat cair itu bisa mengangkat dongkrak. Dorongan itu apa nama istilah fisika? Tadi? Betul, dorongan. Dorongan gaya dong. Oke, coba lagi. Coba Ustaz pengen tahu antum membedakan gaya sama tekanan. Coba sekarang kalau coba pakai alat ini. Nah, sekarang yang di tangan Yohan ini gaya atau tekanan? Gaya. Kenapa gaya, Yohan? Oke, karena gaya itu dorongan. Nah, sekarang yang tekanan itu yang di mana? karena didorong dia ditekan ya. Hah? Karena ini didorong tadi air ini ditekan ya. Airnya menekan ke selang-selang ini ya. Oke. Ke sini, ke seluruhnya. Bagian titik paling penting sehingga dia bisa terangkat ini di mana? Sini. Iya, di ujung sini ya. Ya, di sinilah bagaimana tekanan. Oke. Berarti ada dua kan, gaya mengakibatkan tekanan. Sebelum tekanan dia membuat luas permukaan, ya. Ada masukan nggak untuk kelompok ini dulu tuh? Berhasil nggak? Enggak. Kenapa disebut berhasil? Oke. Apa pertanyaan dari Ibnu? Manfaat proyek ini. Oke. Menurut Ibnu, proyek ini sendiri berhasil atau enggak? Kenapa berhasil? Ada nggak masukan untuk kelompok ini? Hah? Kritik. Iya. Patah sama Ini patah dan lepas. Dari pengalaman Ibnu membuat di kelompok sebelumnya, gimana sih caranya supaya nggak patah dan nggak lepas? hati-hati. Apa? Hati-hati dalam Hati-hati dalam membuatnya. Ya. Sip. Cerita lagi boleh? Apa aja diskusi? Nah, ada masukan nggak dari kelompok ini? Untuk kelompok ini, Sanefki? Apa? Merapikan bagian bawahnya. Kalau menurut antum ini sendiri ini udah berhasil atau belum? Baik. Kenapa antum sebut ini sudah berhasil? Oke, apa kelemahan yang masih terdapat di kelompok ini? Masih keras. Kira-kira analisis antum kenapa bisa keras? Dari kelompok ahli dulu. Kenapa bisa keras? Karena suntiknya keras. Kira-kira apa penyebabnya, Rifki? Apa yang kalau nggak tahu apa penyebabnya, kira-kira gimana cara supaya dia nggak keras? Dikasih minyak. Oke, berarti antum tahu tuh penyebab kenapa dia keras? Apa? Karena bagian kanan ini dia bergesekan dengan bagian permukaan suntiknya, dan gaya geseknya itu besar. Jadi untuk memperkecil gaya geseknya supaya dia mulus, dikasih minyak. Dengan dikasih minyak berarti gaya geseknya. Kalau dia licin, lebih mudah untuk. Oke, Ustaz mau tes kelompok ini sebentar. Coba si Rasad ditekan suntiknya. Oke, nah, stop. Yang mana yang tekanan, yang mana yang luas permukaan, yang mana yang gaya? Yuk. Yang mana? Tekanan yang menarik ke atas. Airnya itu menekan pistonnya. Oke, air yang menekan ke segala ke piston. Oke, boleh. Yang gaya yang mana? Gaya yang tekanan dari piston satunya. Tekanannya siapa yang ngasih?
Yang gaya mana? Yang gaya mana? Yang ini. Siapa yang ngasih gaya? Siapa yang ngasih gaya? Oke, bisa bantu nggak? Siapa yang ngasih gaya? Tangan. Tangan siapa? Air. Oke, berarti gaya diberikan di awal ya. Oke, lanjut. Kemudian yang luas permukaan yang mana? Mana? Oke, sebelumnya yang didorong air itu luas permukaan yang mana? Yang di bawah. Oke, bagus. Yang tekanan yang mana? Air tadi menekan menuju ke arah dari selang menuju ke arah sana ya, mengakibatkan luas permukaan. Bukan tadi yang membuat tekanan lagi. Oke, jangan sampai salah ya. Jangan sampai disamakan gaya tekanan sama luas permukaan. Oke. Oke, Rosadi. Menurut Rosadi, proyek Bang Sarif ini udah berhasil atau belum? Sudah, tapi kurang dilem. Kurang dilem. Menurut Atta, udah berhasil belum dah? Apa kurangnya Atta? Mau patah? Udah patah atau belum patah? Kayak patah. Kenapa kira-kira bisa patah? Payungnya agak terlepas. Tadi udah dikasih saran. Nah, apa saran dari Rosadi supaya kelompok ini lebih bagus? Itu lagi. Ya, itu diingat ya Zaki ya. Diperbaiki supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita main games dulu kayak tadi supaya fokus lagi. Pinjam Ustaz penanya. Oke, lagi kita main game. Tepuk satu. Oke, perhatikan penanya. Oke. Oke. Sudah fokus ya, alhamdulillah dari rangkaian kegiatan tadi kita sudah melihat dan menguji dan secara garis besar kita semua berhasil ya. Hanya beberapa kesalahan teknis seperti pakunya kurang masuk ke dalam stick es krimnya, kemudian kurang dilem dengan baik ya. Dan kemudian ada beberapa piston yang agak macet ya, macet. Tapi sudah dapat solusi semua? Sudah. Oke. Kira-kira apa yang antum dapat dari membuat proyek ini? Ya, siapa yang ingin berpendapat? Apa ya manfaatnya selain capek? Ya capek buat ya. Nah, apa manfaatnya? Kita akan melakukan sesuatu sudah manfaatnya. Oke, Zaki lagi angkat tangan, tunggu yang lain. Yang lainnya belum. Oke, Raffi. Menambah pengalaman baru. Sebelumnya belum pernah buat. Oke, buat kayak gini belum. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Sudah berani. Secara keilmuannya apa yang bisa didapat setelah mengerjakan proyek ini? Siapa yang berani? Pikirkan dulu. Siapa nih? Siapa yang belum ngomong ya? Belum dengar suara si Miko. Apa yang Miko dapat setelah mengerjakan proyek ini, Go? Dari segi ilmunya. Lebih mengetahui cara penggunaan dongkrak hidrolik. Seperti apa, Miko, penggunaannya? Ayo, seperti apa? Alat Miko. Seperti apa? Jika ada gaya, timbul tekanan, ada apa ya? Mendorong ke atas. Oke, pertanyaan Ustadz untuk semua kelompok. Bagaimana ya kalau air itu diganti dengan benda padat? Silahkan pikirkan 1 menit. Kenapa nggak besi aja atau kerikil aja? Nggak bisa. Tunggu, nanti tanya dulu. Pikirkan dulu 1 menit. Kasih kesempatan kawan-kawan yang lain dulu. Ya kan, terpikir nggak? Kenapa nggak kerikil aja? Kenapa nggak tembaga aja? Kenapa nggak
pasir aja. Kenapa ya kita harus meletakkan itu? Oke, Hilmi tadi ya. Coba Hilmi. Karena benda padat tidak bisa mendorong ke segala arah. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ya, tepuk tangan untuk Hilmi. Betul? Pintar sekali. Kira-kira dengan desain yang seperti ini memungkinkan nggak untuk benda padat? Kenapa tidak memungkinkan untuk benda padat? Siapa yang ingin berpendapat? Ya, bolehlah Zaki. Kenapa Zaki? Karena kalau benda padat itu cuma memungkinkan untuk menekan satu arah aja. Satu arah. Yang dia apa? Yang bisa dia jangkau. Yang bisa dia jangkau. Oke, tepuk tangan untuk Zaki. Ada yang bisa mengerti maksud Zaki tadi? Satu arah dorong ya? Apa? Karena kalau benda padat dia nggak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti wadahnya, ya. Betul kata Zaki ya, maksud Zaki tadi, benda cair itu tidak bisa mengikuti wadahnya. Kalau benda padat itu kan kaku dia, atom pengikatnya itu kuat, sehingga dia bisa lurus saja dan tidak memungkinkan dipakai untuk pompa hidrolik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan. Sekarang Ustaz mau uji ini pena siapa nih? Pena Antum. Oke, soal evaluasi kita silahkan dikerjakan ini. Nampak? Luas penampang dongkrak hidrolik ada A1 0,04 meter pangkat 2 dan luas penampang keduanya 0,10. Jika gaya yang dimasukkan itu 5 Newton, maka gaya maksimum untuk mengangkat benda tersebut berapa Newton? Ayo, siapa yang cepat dan tepat? Nah, nampak? Ustaz bacain ya. Dongkrak hidroliknya 0,04 luas A1-nya. A2-nya 0,10. Gaya masukan S1-nya 5 Newton. Gaya untuk mengangkat yang keduanya berapa? Ya, benda, untuk mengangkat benda ya. Oke. Ayo Rosadi, Atta, dikerjain supaya ngerti. Satu menit lagi. Udah dapat itu? Belum. Kenapa bisa belum dapat? Oke. Berapa Atta dapat? Atta dapat 12,5. Apakah benar? Nanti kita bahas sama-sama Atta ya. Oke. Siapa yang udah dapat lagi? 12,5. 12,5 juga Iwan. Mana betul? Tengok dulu. Sama mana? Oke, 12,5. Iya, betul. Satu menit lagi. Ini Ustaz izin letak sini ya. Oke.
10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tanya satu-satu ya. Ini dapat berapa nih? Kalau belum dapat nggak apa-apa, bilang nggak dapat. Nggak dapat. Anda? 15,5. 15, 15 atau 12? 12. 12. Si Iwan atau si Niko? Dapat? Belum dapat. Atau Sadi? Belum dapat. Si Rafi? Belum dapat. Si apa? Pino? Belum dapat. Si Sadiqi? Belum dapat. Si Zaki? 12,5. Si apa? Akan? Belum dapat. Si Rasad? Belum. Si Pino? Apa si itu? Aib? Belum dapat. Yang nggak dapat dari pertama kali? Itu. Angkat tangan. Nggak dapat. Oke, masih sekitar 5 orang yang dapat. Oke, nanti yang pertama akan tulis. Diketahui asasnya berapa? 0,04. Yang kedua? 0,10. Ya. Gaya satunya? Oke, dua ya. Yang ditanya. Nah, kalau misalnya saya buat gambar, ini kita anggap ada yang pakai mobil ya, boleh ya. Nah, sekarang saya kira-kira yang penampang besar itu yang A1 atau A2? A2. Karena 0,10 lebih besar daripada 0,4. Nanti saya buat sini 0,10 meter pangkat 2. Tapi di sini berapa? 0,04. Nah, sekarang ditanya dulunya kan tekanan di piston 1 sama dengan tekanan di piston 2. Oke, terus sekarang apa? Sekarang saya satu berapa? 5. 5. Satu ya? 0,04. 0,04. Kemudian sama dengan yang dua ya? Yang ditanya apa? Yang ya? 0,10. Nah, ini kan susah untuk berkoma ya. Itu sudah supaya komanya ini kan apa ya? Luas kiri luas kanannya. Ini ada berapa angka koma kan? 2. Ini ada berapa angka koma? 2. Oke, berarti kalau supaya bilang dikali berapa ya? 100. Bagus Niko, nanti ini 5 0,04 di atas dikali 100, di bawah juga dikali 100 nih. Yang 2 kali 100 per 0,10 dikali 100. 5 kali 100 apa? 500. 100. Wah, ini habis coret tinggal 4. F2 kali 100 100 F2. 0,10 kali 100 100. kan habis. Ya. Oke, sekarang kalian 1 kali 500 4 kali 100 terus F2. Oh, 0,10 ini tadi mana ya? Iya, lanjut. Berarti F2 sama dengan 500 dibagi 400. Coret 5 bagi 4 berapa? Oh, ini 1000 ya, salah saya. Nanti 0,4 kali 0,01 ini jadi 10 ya, salah saya. Ini jadi 5.000. 50 bagi 40 berapa? 50 kita berapa? 12,5. Bisa? Tapi kalau menghilangkan koma itu tinggal dikali aja. Luasnya kiri, luas kanan itu dikali dengan hal yang sama. Oke, udah bisa semua? Oke.
Tepuk satu. Oke. Pelajaran hari ini setelah berakhir. Minggu depan kita akan sambung dengan hukum Archimedes. Ya, itu hukum Archimedes itu seru kali itu. Pernah dengar hukum Archimedes? Archimedes itu dia diminta sama raja untuk menguji mahkota ini benar atau enggak. Kalau dia nggak benar, itu dia mau kena hukum kalau misalnya dia bisa nggak tahu jawabannya. Kemudian dia mandi, di bak mandi, tiba-tiba dia teriak, dia lari. Aku menemukan sesuatu, dia bilang kayak gitu, dengan keadaan telanjang. Kira-kira kenapa ya Archimedes bahagia itu, dan kenapa setelah mandi dia bisa menemukannya? Nah, itu kita akan tahu di pertemuan yang selanjutnya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Seperti biasa, laptop in fokus. Siapa PJ apa ya? Supaya ini nggak rusak lah, antum kita masukkan ke dalam apa aja? Ke dalam kantor. Ini sayang, ini bagus, ini tinggal diperbaiki dikit aja lagi. Niko nih bagusnya. Kok Niko sama si Rosadina letak di lemari kantor hasil kerjaan antum ya. Laptop Vino sama Raffi. Karton dikumpul juga di kantor penanda. Semua karton ini Ustaz mau menjadikannya arsip hasil apa tuh. Oke, LKS juga ya dikumpul. Tolong Ustaz rapikan ini fokus juga. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita observer dulu atau Bu Novida dulu? Assalamualaikum Bu Novida. Assalamualaikum Bu Novida. Karena Bu Novida masih persiapan, mungkin masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi Bapak Ibu. Mungkin boleh kita minta pendapat Bu Ani dan Prof. Sentot ya Bapak Ibu ya.
Suara saya terdengar apa Bu Pak Roy, Bu Rizky? Jelas, Pak. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum Prof. Sentot. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Bu Ani. Sepertinya Prof. Sentot dan Bu Ani Waalaikumsalam lagi ada. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada Bu Ani. Mungkin boleh Bu Ani minta pandangan Bu Ani mengenai Oh, penampilan Pak. Sebelum saya yang bagaimana menurut Pak Roy sama Pak Gagas? Gimana pembelajaran hari ini? Luar biasa Bu, luar biasa, bingung Ibu. Ya, tadi kalau untuk saya sendiri untuk pembelajaran ini memang saya bebaskan anak-anak untuk menentukan solusi. Cuma memang ada yang kelompok berhasil dalam mencari solusi, ada yang kelompok yang tidak berhasil. Dalam artian solusinya aneh-aneh Bu. Tadi untuk saya sendiri karena kemarin tadi problem saya terkait masalah lampu, bagaimana mengatur lampu di tangga agar nanti tidak harus naik turun. Anak-anak lucu, ada yang bilang nggak usah pakai lampu Pak, pakai senter saja. Ada yang bilang wes ribet Pak, nggak usah punya rumah tingkat saja. Jadi solusinya itu ya agak rumit Bu menurut saya sendiri. Tapi alhamdulillah tadi ada beberapa kelompok yang solusinya sudah tepat. Mungkin itu Bu Ani kalau dari saya, mungkin dari Pak Gagas. Oke, Pak Roy, monggo Pak Gagas sekalian. Kalau secara pribadi ada rasa puas Bu sama anak karena kami pondok bukan, mereka ngerjakannya semalam 2 hari untuk proyek ini. Mereka bisa mengerjakan meskipun hasilnya proyeknya belum bisa dikatakan maksimal karena banyak hal-hal detail yang harus diperbaiki sama mereka. Kemudian juga anak-anak juga masih perlu saya kuatkan lagi mungkin dengan metode lain untuk mengajarnya setelah ini karena untuk menguatkan konsep dari hukum paskalnya Bu. Tapi secara keseluruhan saya senang anak-anak ada berhasil mengerjakan proyeknya gitu Bu. Alhamdulillah, kalau saya lihat Pak Roy dan Pak Gagas sukses untuk membuat anak-anak berpikir keras. Apalagi Pak Roy membuat anak-anak bingung. Sukses Pak Roy. Dari kebingungan anak-anak, saya yakin anak-anak belajar. Itu. Jadi itu yang kita inginkan kan itu ya, dari kebingungan anak-anak mau mencari tahu, dia belajar, dia malah penasaran bisa jadi gimana solusinya itu pasti penasaran ya buat seperti itu. Secara keseluruhan untuk Pak Roy ya bagus, persepsi, motivasi semua sudah sesuai sintaknya ya Pak Roy. Kemudian tujuan sudah siswa yang meskipun tujuan dari Pak Roy mungkin siswa yang menyampaikan, membacakan. Kemudian solusi bebas dari siswa, menurut siswa, mungkin siswa nggak bisa cari solusi, nggak masalah, asal ada yang bisa cari solusi kan semua siswa nggak harus bisa cari solusi. Nah, bukan dari guru, sudah dari siswa itu sudah nilai plus sendiri Pak. Jadi kalau memang benar tadi menurut Prof. Sentot bahwa kalau ada yang tidak bisa cari solusinya, mungkin ada teman lain yang bisa menemukan solusi itu kan nggak masalah, itu bisa mewakili. Kemudian jadi itu benar-benar soalnya yang soal HOTS yang membingungkan siswa. Tadi akhirnya siswa mau berpikir bagaimana prosesnya. Itu terus yang tadi pada saat mau kesimpulan tuh bagus Pak Roy. Karena anak-anak mau menyimpulkan tuh biasanya anak-anak kesimpulannya khawatirnya kemana-mana. Bagus sekali kalau kita mau menyimpulkan dikembalikan lagi, mengingatkan kembali ke tujuan. Nah berarti kan fokus ke tujuan supaya anak-anak menyimpulkan itu tidak keluar dari tujuan yang sudah disampaikan atau tujuan dari kegiatan hari itu positif sekali, bagus sekali. Bagus Pak Roy untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kalau anak-anak bingung itu wajar karena soalnya sulit, menantang mungkin bagi anak-anak.
Mungkin waktunya agak berlebih nggih Pak Roy, karena anak-anak kesulitan mencari jawaban. Aduh, hebat-hebat. Nggih, itu Pak Roy. Kemudian untuk Pak Gagas, bagus, semua berjalan, sintak berjalan dengan baik, dan saya suka di kelasnya Pak Gagas itu ada murojaah. Suka sekali saya. Ada murojaah itu suka sekali saya. Kan tidak semua sekolah umum kan enggak semua ya Pak ya, gitu. Kemudian tadi yang bagus juga positifnya Pak Gagas mendemokan alat yang untuk memahamkan konsep siswa, sehingga alat itu apakah termasuk dalam hukum Pascal atau bukan lah. Anak-anak kan akhirnya paham, oh bukan, berpikir itu bagus sekali Pak. Jadi membangun pemahaman anak-anak dari materi sebelumnya kan. Ya itu sangat bagus Pak Gagas. Kemudian anak-anak diberi waktu untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Nah, seperti saran Pak Sentul juga bahwa anak-anak berpikir dulu baru bisa diminta menjawab pertanyaan. Kemudian ya itu untuk kelompok berkunjung antar kelompok itu bagus sekali, sudah dimotivasi untuk anak-anak membuat pertanyaan. Nah, sehingga kalau anak-anak dipancing untuk bisa menilai, berarti dia harus bisa membuat pertanyaan untuk temannya yang dinilai. Tadi menilai kelompok lain nggak Pak Bagas? Belum ada lagi menilai kelompok lain. Lupa. Oh iya. Jadi kalau misalnya pada saat presentasi dinilai, tapi memang yang presentasi masanya satu kelompoknya satu anak ya, kasihan juga ya. Mungkin kalau satu atau dua anak mungkin saling membantu bolehlah. Jadi kalau kan dua anak yang bertukar untuk bisa membantu pada saat temannya berkunjung, ada pertanyaan bisa menjawab, itu juga bisa digunakan. Bagus sekali anak-anak mau menjelaskan, bisa menjelaskan meskipun ada yang mungkin tidak berfungsi ya, alatnya belum berfungsi. Mungkin untuk masukan Pak, mungkin pas anak-anak membuat alat kan mesti diuji coba ya, sebelum anak-anak masuk ke kelas uji coba alatnya. Nah, kalau pas uji coba berhasil itu di video aja Pak. Jadi di video itu apa ya, menjagani beratnya apa bahasa, mengantisipasi kalau pas presentasi itu nggak jalan alatnya. Lah kan berarti ada videonya. Lah videonya diberikan ke yang berkunjung tadi. Sebenarnya ini jalan kemarin. Ini tadi ada masalah apa kan? Berarti sudah jalan kan? Sebelumnya kan sudah dicoba. Lah itu kan tambahan mungkin. Jadi diberi video. Menyiapkan video itu opsi kedua kalau alatnya tidak jalan. Tapi kan berarti konsepnya tahu. Itu kemudian ada pertanyaan bagus dari Pak Gagas yang diganti dengan benda padat itu sehingga merangsang anak-anak berpikir ataukah harus benda cair atau padat. Bagus sekali sudah kegiatan hari ini untuk Pak Roy dan Pak Gagas. Tepuk tangan untuk Pak Roy dan Pak Gagas. Sukses. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa ngikuti dari awal sampai akhir. Nggih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. sekali. Bantu kali yang apa Bu, yang anak-anak kan semalam pas pertemuan Ibu bilang minta anak-anak nyiapin pertanyaannya gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya, memancing. Alhamdulillah anak-anak mau bertanya. Apalagi kalau dinilai, wah malah semangat untuk bertanya. Ya, siap-siap. Makasih Pak Gagas. Observer dulu Pak Roy atau Bu Novida? Kayaknya Bu Novida sudah siap itu kayaknya. Bu Novida gimana, udah siap belum? Kayaknya tadi Bu Novida angkat tangan, Pak.